Kita akan kembali melanjutkan perbincangan di segmen Dialog Prime pemirsa berkaitan dengan kejadian naas yang menimpa KM Putri Sakinah dan adanya korban jiwa. Dari kejadian ini tadi kita sudah sama-sama menyimak ya dari Pak Fajar tadi memberikan pernyataan berkaitan dengan kronologi. Nah, kita akan kembali menanyakan ke Bang Florianus ini bahwa kalau kronologinya pada 25 Desember itu sudah ada surat izin berlayar ya. Kemudian statusnya juga layak laut. Nah, sebetulnya standar keselamatan apa saja sih sebenarnya yang wajib dipenuhi oleh operator kapal sehingga dia memang benar-benar dikatakan layak laut begitu? Bang Florianus, audionya masih belum bisa kami dengar, boleh di-unmute? Ya. Ya, silakan. Baik, Bu. Ya, kasih. Iya, apa yang disampaikan oleh Ibu Fajar tadi itu, Pak Fajar tadi ya, Pak Fajar, itu soal kala-kala. Itu kala-kala itu memang iklim ya, situasi yang memang sering terjadi di kawasan Taman Nasional Komodo. Itu pertemuan dua arus. Pertemuan dua arus, dan kalau kapal berada di pas tengah-tengah memang fatal. Itu. Kalau kekuatan mesin, kekuatan kapalnya tidak akurat. Dan itu sering terjadi. Jadi bukan hanya kapal pinisi, kapal gede, kapal kecil juga. Dan orang-orang lokal itu sudah biasa yang begitu itu. Dan kalau kapal-kapal besar memang penuh kehati-hatian. Apalagi kalau sudah ada di awal itu mesinnya ngadat. Melawan kala-kala tidak bisa dalam posisi kapal itu diam. Dia harus jobs, harus tabrak. Kalau dia diam, selesai, kolaps. Nah, standar keselamatan tadi itu memang itu yang menjadi perbincangan kami masyarakat lokal, seluruh aktivis pemerhati pariwisata di Labuan Bajo itu sudah berulang-ulang. Jadi evaluasi itu penting tiap tahun. Karena ini berulang-ulang terus kejadian. Nah, pertama itu adalah kelayakan dari sebuah kapal. Layak dan tidak itu tidak di atas surat, Pak. Jadi makanya saya pernah tanya di KSP Manggarai, di Labuan Bajo, ada nggak ahli atau teknisi khusus untuk dia punya kompetensi di bidang kapal. Itu dulu. Dia harus memastikan sebelum izin berlayar ini terbit, clearing ini terbit, dia harus pastikan dulu mesinnya. Kadang-kadang Pak Fajar, kita di sini ini bodinya, bodi baru kena cek. Karena cat, ya. Baik. Mesin yang sudah kedaluarsa, tidak memberi jaminan. Nah, ya kadang-kadang seperti itu sudah. Pada saat dia berhadapan dengan kala-kala, dia butuh kekuatan mesin. Tapi ketika mesin itu macet, maka selesailah. Sehingga dalam standar pengamanan itu, ya, tim teknis itu yang harus bisa memastikan kapal ini layak atau tidak. Ya. Itu satu. Yang kedua, saat insidentil, pada saat kita ini Pak, ini usulan juga untuk Pak Fajar dengan bersama KSP, harus ada komunikasi intens, pakai radio ke apa, teknik apa lain, sehingga setiap saat kapal yang sudah di clearing tetap ada komunikasi. Baik. Sehingga pada saat dia kredit begitu di tengah jalan, maka dia harus komunikasikan dengan KSOP atau pihak-pihak yang terkait lah dengan urusan dengan perkapalan seperti itu. Jadi jangan maksa. Baik. Jadi tunda sehari, teman-teman perusahaan kapal juga. Ya jangan karena sudah jadwalnya lalu mengabaikan keselamatan penumpang. Ini bahaya. Terus soal
soal cuaca, saya pikir jaminan kita sudah ada BMKG. Nah, kalau karena perubahan itu setiap saat ada, pasti ada perubahan cuaca. Nah, kalau orang lokal, mereka tanpa BMKG, orang sudah tahu kebiasaan di situ. Jam sekian kita harus lewat. Jam sekian kita stop dulu. Ya. Gitu. Jangan paksa tabrak. Tabrak dengan kekuatan mesin yang tadi macet, Pak Fajar bilang, walah-walam. Kasihan. Pak Fajar. Sehingga evaluasi kita ke depan. Yes. Ya, evaluasi kita ke depan, Pak Fajar, tidak hanya internal, tetapi melibatkan masyarakat, orang-orang lokal juga dipanggil. Ya. Beri masukan. Terima masukan itu. Baik, jadi evaluasi menyeluruh ya, Bang Florianus. Kita tanyakan ke Pak Fajar menanggapi apa yang disampaikan pemerhati wisata untuk mungkin juga nantinya bisa melibatkan orang lokal begitu ya, seperti apa, dan jangan sampai surat izin berlayar hanya di atas kertas. Ada nggak ahli atau teknisi khusus yang punya kompetensi di bidang kapal untuk dilibatkan misalnya? Ya, benar. Ya, kalau untuk yang pertama saya ingin mengatakan begitu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Florianus bahwa dalam situasi ini tentu saat ini kami sedang fokus pada pencarian dan pertolongan. Jangka menengah panjangnya kita perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh. Nah, karena pihak yang terlibat dalam ekosistem pariwisata itu sangat multisektor, ya. Yang pertama, Mbak, ada yang namanya standar kelayakan kapal yang tadi disampaikan oleh Pak Florianus. Ya. Ini adalah ruang dari kawan-kawan di Kementerian Perhubungan, ya, untuk melakukan sama kayak bis pariwisata harus uji kir misalkan seperti itu. Dan itu semua sudah ada SOP-nya di kawan-kawan Kementerian Perhubungan. Lalu yang kedua terkait perizinan berusahanya. Nah, ini memang perizinan berusaha ini ada dua juga, Mbak. Kalau boleh saya sebut di sini, KBLI 50113, Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Wisata, itu memang ada di Kementerian Pariwisata. Ya, sementara ada juga 52297, ada yang pakai itu juga untuk keagenan kapal. Ini ruangnya di Kementerian Perhubungan. Ya, artinya begini, secara standar kelaikan kapal maupun standar perizinan berusahanya, standar usaha pariwisatanya, seperti yang tadi disampaikan, kita sudah punya Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2025 mengenai standar perizinan berusaha, bagaimana atas pengawasan standarnya, dan bagaimana sanksinya ketika standar itu tidak dipatuhi dan seterusnya. Seluruh usaha pariwisata bisa dicek di Permen Nomor 6 Tahun 2025 tadi. Ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 PP 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha. Ya, jadi detailnya sudah ada di situ. Memang pada akhirnya saya sepakat tadi, kunci suksesnya adalah terkait pengawasan dan pengendalian. Kan tadi perizinan berusaha kita, PP 28 dan termasuk kemudian di sektor pariwisata itu Permen 6 2025, prinsip yang digunakan adalah trust but verified. Ya. Kita trust kepada usaha untuk mendaftarkan usahanya sesuai dengan KBLI-nya, dan kemudian ada standar yang harus dipenuhi. Ya, dan ini yang kemudian diverifikasi oleh para pengawas di semua level. Kenapa? Karena level perizinan berusaha itu yang resiko rendah dan menengah rendah itu pengawasannya ada di daerah tingkat 2 kabupaten. Resiko menengah tinggi ada di provinsi, ya, sesuai kewenangannya. Resiko tinggi dan juga usaha PMA menjadi tanggung jawab pengawasan pemerintah pusat. Nah, terkait kapal wisata dalam negeri, itu tadi resikonya adalah menengah tinggi. Ya, menengah tinggi. Gitu. Nah, artinya begini, semua pihak nanti ke depan kita perlu mengevaluasi ini.
Ya. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menghadirkan sebuah layanan pariwisata Labuan Bajo khususnya, wisata bahari terutama, yang aman, nyaman, menyenangkan. Nah itu nanti bisa di-cascading ininya seperti apa. Ya. Iya, Pak Termasuk Fajar. juga, Dilanjutkan silakan. Karena peran pemerintahnya sangat multisektor, Mbak. Misalkan saya ingin sampaikan di sini. Lokasi kejadian itu merupakan di area Taman Nasional. Sehingga tentu ini adalah ruang dari Taman Nasional juga untuk melakukan pengaturan. Wilayah laut, ini juga ada KKP, Kemhut, dan juga pemerintah provinsi dalam 12 mil laut. Ya. Kami mendampingi, kami sangat concern untuk mendampingi untuk ekosistem ini sama-sama kita perbaiki. Karena kita sudah dalam periode sebelumnya kan kita sudah mengatakan bahwa Labuan Bajo ini destinasi super prioritas atau destinasi premium tadi. Nah tentu inilah yang kemudian harus kita upayakan bersama. Jadi kapan Pak Fajar upaya lintas sektor yang tadi Anda katakan untuk koordinasi selanjutnya evaluasi besar-besaran antara Kemenpar, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar juga ini bisa menjadi perhatian bersama mencakup wilayah destinasi wisata premium Pak Fajar? Ya, ini tentu akan kami sampaikan kepada Bu Menteri juga dengan Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo yang berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang ada di Labuan Bajo, dan juga kita kalau terkait kejadian kemarin kawan-kawan KNKT dan juga kepolisian juga sedang bekerja, nanti masukannya seperti apa dari investigasi yang dilakukan oleh KNKT itu terkait dengan koordinasi kami dengan Kemhub terutama untuk kapal wisata ini sebenarnya sudah kita lakukan sejak 6 bulan yang lalu, Mbak, dan ini terus ke depan perlu ditingkatkan. Baik. Bukan hanya kalau isu Terakhir kalau di Labuan Bajo. Silakan Pak, singkat saja. Ya, untuk di Labuan Bajo memang bukan hanya kita tentang wisata yang ada di laut ya, bahari. Kita juga punya PR bagaimana kemudian aktivitas pariwisata yang ada di daratan Bajo ini juga tumbuh, sehingga kemudian para pihak, terutama masyarakat, bisa merasakan. Dan peran masyarakat tadi, korban tadi pagi yang menemukan adalah nelayan, Mbak. Nelayan menemukan jenazah itu dan kemudian menginformasikan kepada tim SAR. Dan tim SAR langsung merapat ke lokasi. Satu korban jenazah perempuan yang saat ini sudah diidentifikasi di RSUD setempat ya, Pak Fajar ya. Baik, terakhir ke Bang Florianus. Bang Florianus, apa yang ingin Anda sampaikan evaluasi menyeluruh dari pemerintah dan juga lintas sektor terkait ya tentunya karena insiden ini juga secara dampaknya menurunkan minat dan kepercayaan dari wisatawan mancanegara. Ya, Pak Fajar, terima kasih. Niat baik. Niat baik pemerintah melalui apa yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi itu luar biasa. Ya, luar biasa. Itu yang kita tunggu-tunggu selama ini. Baik. Halo. Silakan dilanjutkan singkat saja. Itu yang kita tunggu. Artinya Pak Fajar, ya, super prioritas pelayanan, super prioritas perhatian, super prioritas di Labuan Bajo, pariwisata Labuan Bajo, agar dia menjadi premium. Maka pelayanan juga harus premium, Pak. Sehingga tidak hanya asetnya yang premium, tetapi kualitas pelayanan tidak premium, itu yang tidak sejalan. Maka secepatnya, Pak, kita merindukan untuk ini segera dibenahi. Jadi peran publik itu sangat penting untuk menyoroti dan kemudian terlibat dalam evaluasi. Terima kasih. Secepatnya harus segera berbenah. Pemerintah dan juga melibatkan masyarakat. Tadi juga ada beberapa hal yang menjadi catatan dan evaluasi kerja keras bersama ya. Terima kasih Bang Florianus Suryon selaku pemerhati pariwisata NTT dan juga Pak Fajar Hutomo staf ahli Kementerian Bidang Manajemen Krisis Kemenpar sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali untuk Anda usai jeda azan maghrib berikut ini.